di hari ketiga teman-teman semuanya dalam acara. Mohon izin ibu-ibu, nanti dalam acara ada penandatanganan komitmen pelaksanaan pilot project yang PPPK Kota Palembang. Setelah itu akan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen pelaksanaan pilot project. Mohon izin sekali lagi untuk lurah yang kita sebutkan, Sri Mulia, lurahnya sudah hadir. Sri Mulia ada, beserta istrinya. Laju darat ada, sama istri. Nanti akan kita ketua tim bergerak kita Kota Palembang saat kita dan ketua keamanan bersama Kota Palembang tiba di depan acara. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Convention Hall pada pagi hari yang berbahagia. Karena media kami sedang atau berada di tempat yang telah kita sediakan. Selamat pagi dan sore kontestan pada pagi hari. Mohon perhatian. Ya, siap. Ya.
hadirin disilakan duduk kembali. Kami ucapkan terima kasih. Tahun 2025, 3 Kota Palembang. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan Bapak Ibu yang hormati tentunya pada hari-hari Kamis kami dapat berkumpul bersama dalam acara peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Kota Doi sebagai sarana untuk kami mempererat tali silaturahmi, meningkatkan semangat kebersamaan, dan memperkuat komitmen kami mendukung terwujudnya Kota Palembang yang berdaya, Kota Palembang yang sejahtera. Allah yang Ghafur, yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, para orang tua kami, guru Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sejarah PKK dimulai pada tahun 1957 sebagai gerakan lokal di Jawa Tengah yang kemudian berkembang menjadi gerakan nasional dan diatur oleh Departemen Dalam Negeri. PKK berfokus pada pemberdayaan perempuan dan keluarga untuk mencapai keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri. Dan berikut ini kita akan menyaksikan bersama penayangan video sejarah PKK. Selamat menyaksikan. PKK yang merupakan gerakan pembangunan masyarakat Indonesia yang tahapan perkembangannya tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa. Pada tahun 1957, cikal bakal PKK dimulai dari adanya seminar Home Economic di Bogor yang menghasilkan rumusan 10 segi kehidupan keluarga. Ke-10 segi kehidupan keluarga tersebut meliputi 1. Hubungan intra dan antar keluarga. 2. Membimbing. 3. Makanan. 4. Pakaian. 5. Perumahan. 6. Kesehatan. 7. Keuangan. 8. Tata laksana rumah tangga. 9. Keamanan lahir batin. 10. Perencanaan sehat. 4 tahun setelahnya, pada tahun 1961, rumusan 10 segi kehidupan keluarga tersebut ditetapkan sebagai kurikulum pendidikan kesejahteraan keluarga atau PKK di sekolah-sekolah oleh Pendidikan Masyarakat atau Penmas, yang kemudian diikuti dengan berdirinya Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat atau PLPM. Pada tahun 1967, terjadi kondisi yang menyedihkan menimpa sebagian masyarakat Jawa Tengah, khususnya di daerah Dieng, Kabupaten Wonosobo. Mereka hidup dengan ekonomi yang memprihatinkan dan di antara mereka banyak yang menderita hongen-hongen atau busung lapar. Tersentuh melihat keadaan warganya tersebut, istri Gubernur Jawa Tengah kala itu, Istriati Munadi, kemudian berinisiatif membentuk PKK di Jawa Tengah dari tingkat provinsi sampai tingkat desa atau kelurahan untuk melaksanakan 10 segi kehidupan keluarga di daerah masing-masing. Hal itu sebagai wujud tanggung jawab Istriati terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Ternyata, implementasi tersebut terbukti membawa dampak positif dan mampu mengatasi masalah busung lapar. Keberhasilan ini akhirnya membuat Bapak Presiden meminta Menteri Dalam Negeri agar PKK dibentuk di seluruh daerah-daerah di Indonesia. Sehingga pada tanggal 27 Desember 1972, Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat kawat nomor Sus3-6-12 kepada Gubernur Jawa Tengah dan tembusan kepada seluruh gubernur Indonesia yang isinya bahwa PKK resmi menjadi pembinaan kesejahteraan keluarga dari sebelumnya pendidikan kesejahteraan keluarga. Tahun 1978, PKK Jawa Tengah menyelenggarakan Loka Karya Pembudayaan 10 program pokok PKK yang menghasilkan rumusan 10 program pokok PKK, yaitu 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. 2. Gotong royong. 3. Pangan. 4. Sandan. 5. Perubahan dan tata laksana rumah tangga. 6. Pendidikan dan keterampilan. 7. Kesehatan. 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi. 9. Kelestarian lingkungan hidup. 10. Perencanaan sehat.
Pada tahun 1981, Mendagri mengeluarkan surat keputusan Mendagri nomor 30 tahun 1981 tentang pembentukan tim pembina LKMD dan tim penggerak PKK pada setiap jenjang pemerintahan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota madya sampai tingkat kecamatan. Pada tahun 1982, keputusan Kemendagri nomor 4, selanjutnya Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat dijabat secara fungsional oleh istri Menteri Dalam Negeri yang Nyonya Hajah Siti Khadijah. Berkembangnya gerakan PKK di seluruh daerah Indonesia dan telah ditetapkannya Tim Penggerak PKK Pusat, maka demi koordinasi yang baik dan pemantapan program, perlu diadakan pertemuan yang bersifat resmi, membahas kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas PKK di seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut dinamakan Rapat Kerja Nasional. Rakernas 1 di bawah kepemimpinan Ibu Amin Mahmud pada tanggal 4 Maret 1982. Dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional 1 PKK bersama dengan Rapat Kerja Gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta. Rakernas tersebut diikuti oleh 435 peserta terdiri dari anggota tim penggerak PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, seluruh Indonesia, serta utusan dan instansi terkait. Rakernas 1 merumuskan beberapa keputusan yang antara lain Mars PKK. Rakernas 2 di bawah kepemimpinan Ibu Kartina Soekarjo Rustam, Rakernas 2 PKK dibuka oleh Bapak Presiden di Istana Negara. Kemudian dilanjutkan di Sasana Bakti Praja, Departemen Dalam Negeri, Jakarta pada tanggal 16 April sampai dengan 18 April 1984. Rakernas 2 PKK ini untuk memantapkan kelembagaan PKK dengan 10 program pokok PKK-nya. PKK terus berkembang sepanjang tahun 1982 hingga 1984, di mana hasil keputusan Rakernas 1 yang melahirkan Mars PKK yang kemudian dinyanyikan di setiap kegiatan diikuti kemudian dengan memiliki lambang dan atribut-atribut yang seluruhnya diatur dalam keputusan Menteri Dalam Negeri. Pada tahun 1984 diterbitkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 1984 tentang pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK yang menetapkan tentang pengertian, tujuan, sasaran, fungsi, tugas, gerakan PKK dan ketentuan atribut-atributnya. Pada tahun 1986, tepatnya pada tanggal 24 sampai 27 Maret 1986, tim penggerak PKK Pusat menyelenggarakan rapat konsultasi pendayagunaan kader PKK di Jakarta. Para peserta rapat konsultasi ini adalah tim penggerak PKK Provinsi yang membahas hambatan-hambatan. Rapat konsultasi itu menghasilkan 4 poin keputusan. Pedoman pelaksana tugas kader PKK, pedoman peran bantu PKK, konsep diri ibu wanita Indonesia menuju keluarga sehat sejahtera, dan pedoman pembentukan kelompok PKKisme. Rakernas 3 PKK dilaksanakan pada tahun 1988 yang dibuka oleh Ibu Tien Soeharto di Istana Negara. Rakernas 3 PKK guna memantapkan pelaksanaan program-program PKK dan dihasilkan penyempurnaan pedoman pengelolaan gerakan PKK dan pengelolaan posyandu yang merupakan kegiatan baru PKK. Sebagian program PKK tersebut mendapatkan penghargaan di peringatan Hari Bumi Sedunia di Miami, Amerika Serikat, dan juga mendapatkan penghargaan internasional seperti No Respect yang dikeluarkan oleh UNICEF karena telah berhasil menurunkan tingkat kematian balita di bawah 75 orang per 1000 balita dan telah meningkatkan gizi 8 juta anak-anak balita. Selain itu, juga mendapatkan penghargaan Sasakawa Health oleh WHO Liga dilaksanakan Rakernas 4 PKK yang dibuka oleh Ibu Tien Soeharto selaku pelindung utama PKK di Istana Negara. Adapun peserta berjumlah 448 orang terdiri dari tim penggerak PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, serta instansi terkait seluruh Indonesia. Dalam Rakernas 4 menetapkan Presiden RI saat itu, Bapak Soeharto, sebagai Bapak Gerakan Pembina Kesejahteraan Keluarga.
Demikian pula Rakernas 4 PKK telah berhasil menetapkan Hari Kesatuan Gerak PKK. Hasil kesepakatannya ditetapkan menjadi keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Pada Rakernas 7 PKK tahun 2010 yang dipimpin oleh Ibu Vita Gamawan Fauzi menghasilkan rumusan antara lain tentang penyesuaian dan penetapan Hari Kesatuan Gerak PKK dari tanggal penggerak PKK di setiap jenjang, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan sampai dengan desa atau kelurahan di seluruh Indonesia. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, PKK mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan diterbitkannya Perpres Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK. Perpres tersebut sebagai landasan kebijakan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK yang diakomodir dalam APBN dan APBD, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemendagri Bapak M. Tito Karnavian dengan menerbitkan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan dari peraturan Presiden dimaksud. Berbagai upaya dilakukan PKK untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia. Di antaranya, menumbuhkan kreativitas dan keterampilan ibu-ibu rumah tangga, sosialisasi parenting dan tumbuh kembang anak, kejar paket A dalam mengurangi buta aksara, penguasaan iptek, gerakan bebas polio, upaya penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, penurunan angka stunting, menggelar aneka lomba, dan banyak kegiatan lain di berbagai tingkatan daerah. Berdasarkan data yang diterima sampai awal tahun 2024 dari total 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota di Indonesia, tercatat sebanyak 2.547.838 anggota PKK dan 4.189.126 kelompok dasawisma di seluruh Indonesia. Setiap masa kepengurusannya, Ketua Umum Tim Penggerak PKK senantiasa bekerja keras meningkatkan peran PKK menuju kesejahteraan keluarga. Berikut adalah Hajah Siti Khadijah Amir Mahmud tahun 1982 sampai 1983, Kardinah Suparjo Rustam tahun 1983 sampai 1988, Odiana Rudini tahun 1988 sampai 1993. Hajah Emi Saryamah Yogi SM tahun 1993 sampai 1998. Utari Hartono bulan Maret sampai Mei 1998. Hajah Endang Agustini Syahwan Hamid SIP tahun 1998 sampai 1999. Sri Sunarsi Suryadi Sudirja tahun 1999 sampai 2001. Raden Ajeng Dewi Harisabarno SIP tahun 2001 sampai 2005. Raden Roro Susiati Ma'ruf tahun 2005 sampai 2007. Elvi Mardianto tahun 2007 sampai 2009. Hajah Vita Nova Gamawan Fauzi SH tahun 2009 sampai 2014. Dr. Erni Guntarti Cahyokumolo tahun 2014 sampai 2019. Insinyur Tri Tito Karnavian MSI tahun 2019 sampai 2024. Seluruh kader PKK bergerak bersama seluruh komponen masyarakat secara terus-menerus menerapkan 10 program pokok PKK untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera. Hidup jaya PKK. Baik, kita beri tepuk tangan yang mulia, Bapak Ibu. Bersama kita saksikan bersama untuk video sedikit dengan tepuk tangan yang mulia. Kemudian pemberian bantuan sosial bekerjasama dengan Basnas Kota Palembang, serta pelayanan kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang.
Pada kesempatan ini sebagai bentuk apresiasi kepada kader PKK Kota Palembang memberikan penghargaan kepada 72 kader perwakilan dari 18 kecamatan dengan masa bakti 10 sampai dengan 15 tahun. Bahkan ada yang sudah mengabdi di PKK lebih dari 20 tahun. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu kader PKK atas dedikasinya. Dengan penghargaan ini kiranya akan menambah semangat dan motivasi ibu-ibu kader dalam mendampingi keluarga-keluarga sasaran dalam meningkatkan kesejahteraannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua TPPKK Palembang pada masa bakti 2018 sampai 2023 beserta kepengurusan pada masa bakti 2018-2023 dan seluruh anggota atas kerjanya selama ini. Insya Allah kami akan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah ibu-ibu rintis. Semoga kegiatan-kegiatan dan menjadi program kerja PKK benar-benar menyentuh langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Program dan kegiatan PKK tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan Ketua Pembina PKK dan OPD yang terkait. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Pada kesempatan ini juga kami mohon arahan dari Bapak Wali Kota Palembang selaku Ketua Dewan Pembina untuk nantinya dapat kami jadikan pedoman dalam melaksanakan 10 program pokok PKK sehingga ikut mendukung visi misi Kota Palembang berdaya dan Palembang sejahtera. Akhir kata, saya berharap kepada kader PKK untuk terus berinovasi, menjaga semangat gotong royong, dan menjadi agen perubahan positif di tengah masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing setiap langkah kita dalam pengabdian ini. Demikianlah, mohon maaf kalau ada yang salah kepada Allah, kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berilah yang meriah. Ya, Ibu, kami mohon berkenan untuk berada di tengah. Kita akan persiapan untuk acara penandatangan komitmen pelaksanaan film project Sri Mulia beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Sri Mulia. Kami persilakan. Ini pedoman. Oh, udah kedengar. Kenal kan? Kenal kau. Aku yang tak kenal. Iya, Pak. Aku sudah yang lewat. Bukan dosa itu. Itu dengan Camat Sematang Bora beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sematang Bora. Kami persilakan. Selanjutnya, pemilihan Kelurahan dan Ketua Tim Penggerak Kelurahan Pak Jo. Kami persilakan. Mau masuk. Selanjutnya, mudah-mudahan Camat Lebih 1 dan Kecamatan Kecamatan Lebih 1.
Yang lanjut darah Lurah beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan. Itu nggak boleh lagi pundi jam berapa ini. Selanjutnya, Cawan Pelaju beserta Ketua Tim Penggerak beberapa kecamatan Pelaju. Dan saya mohon berkenan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang. Disilakan dan disaksikan oleh juga Direktur Staf Ahli PKK. Mohon berkenan untuk bersama. Dulu ke depan dulu. Kan bagus, ada bus aku kan. Dari bagus ini gitu. PD ada. Sampai itu. Baik, sesi putar kembali 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3. Baik, sesi putar selesai. Kami ucapkan terima kasih. Boleh kita lihat tepuk tangannya. Serunya ada kamu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa cak? Lesu kalau di ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kita hormati dan kita banggakan Sekretaris Daerah Kota Palembang, Bapak Afrizal Hasim, Esos MM. Lah kenal kalau belum? Ibu-ibu kader belum. Nah, Pak Sekda, berdiri dulu. Ibu-ibu kader di belakang belum kenal. Nah, ini Pak Sekda. Besar tinggi. Lah kenal kalau belum? Nah, ada satu lagi. Yang kami hormati staf ahli PKK Kota Palembang, Ibu Putri Aziza Prima Salam. Kenal kalau belum? Sudah juga Bu Putri. Istrinya Bapak Wakil Wali Kota Palembang, Pak Prima Salam. Yang kami hormati Ketua Persib Kodim 0418 Palembang atau yang mewakili. Terima kasih Bu. Yang keluarga berencana, ada Ibu Pak Kadis Berkintan. Siapa lagi Pak Kadisnya yang hadir sini? Bawa ibu-ibu kalau dah Pak Kadis. Ibu-ibunya dah jangan kalau dah. Dah, Pak Kadis Pendidikan. Terus yang kami hormati Ketua Basnas Kota Palembang. Nah, yang ini aku minta berdiri. Para camat coba, amano. Ah, Pak Sekda itu gini, kan? Tentang 18. Tekap. Siapa yang bawa bini? Ah, bininya melo kalau dah, Pak Camat. Melo. Pak Lurahnya bawa kalau juga. Lurah mana Pak Lurah? Alhamdulillah. Istri-istrinya Pak Lurah diajak kalau ya. Terima kasih Pak Lurah. Ya. Pak Lurah terima kasih beserta ibu-ibunya. Seluruh jajaran dari PKK Kota Palembang atas nikmat keimanan, kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita baca hadir pada acara puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-53 tahun 2025. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati,
Tadi Ibu Ketua PKK sudah panjang lebar menyampaikan maksud dan tujuan dan juga program-program kerjanya. Sampai ke pertama kita sama-sama bersyukur bahwa ada nilai historis tadi sudah dipaparkan ke videonya panjang lebar, ada nilai filosofi dan nilai budayanya, termasuk banyak nilai yang didapat atas perjuangan gerakan PKK dari zaman-zaman sebelumnya. Harus kita petik sejarahnya. Mana perjuangan PKK waktu itu sampai dengan sekarang benar-benar eksis. Untuk itu sekali lagi dalam kesempatan ini kami ucapkan selamat buat PKK khususnya Kota Palembang sampai kader ke tingkat bawah RT maupun kelurahan. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kedua, peran PKK ini karena didominasi oleh ibu-ibu, kami juga banyak mengucapkan terima kasih. Apa baik peran yang dimainkan oleh ibu-ibu itu? Pertama, bisa bersinergi dengan pemerintah Kota Palembang untuk mensukseskan semua program-program yang kami sebutkan tadi. Bapak Ibu cukup banyak programnya. Kota Palembang dalam hal Pak Wali dan juga Wakil Wali Kota, Pak Sekda dengan jajarannya tidak baca pegawai dewek Bu ya. Dan bisa untuk itu butuh kerjasama, butuh dukungan dari ibu-ibu yang berada di kader PKK tingkat bawah, tingkat grassroots istilahnya tuh, yang pacak membujuk, yang pacak merayu warga masyarakat Palembang ini untuk mensukseskan program-program pemerintah Kota Palembang. Contohnya apa baik Pak? Contohnya kalau sekarang kita sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan persoalan masalah sampah. Tolongnya ibu-ibu diedukasi warga di sekelilingnya, keluarganya. Tolong Pak Ibu jangan buang sampah basicnya, jangan buang sampah ke sungai, karena itu akan mengakibatkan banjir, mengakibatkan penyakit dan lain sebagainya. Terus yang kedua, apalagi Pak sekalian, memberikan edukasi ke masyarakat kaitan dengan masalah-masalah kesehatan. Galak-galak ke posyandu bagi ibu-ibu, terus didorong terus melaksanakan program-program kesehatan secara rutin. Kita kepengen mengurangi angka stunting, walaupun masalah kemiskinan kita berkurang dari 7,9 menjadi 6,sekian%, termasuk angka pengangguran juga berkurang. Tetapi Bapak Ibu dan khususnya ibu-ibu semua yang berada di tingkat RT dan tingkat kelurahan, kami masih butuh bantuan untuk mengajak masyarakat agar berperan aktif mensukseskan seluruh program-program pemerintahnya. Terus apalagi peran PKK-nya yang tidak kalah penting, peran PKK yaitu di lingkup internalnya masing-masing, keluarganya. Ini penting Bapak Ibu. Ngapa penting? Kita tahu era sekarang namanya era, kalau bahasa keren itu anak muda nyebutnya era 4.0 ke 5.0, 4.0 ke 5.0. Apa maknanya? Artinya eranya digitalisasi. Segala sesuatunya anak-anak kita lah megang handphone kan loh. Ibu-ibu di rumah dikit-dikit mesen makanan dan lain sebagainya. Nah ini juga perlu disikapi, artinya ketangguhan peran rumah tangga berada di ibu-ibu semua. Untuk itu jago hal ini Bapak sekalian, ajak masyarakatnya diberikan edukasi bagaimana menanamkan nilai. Pertama, nilai karakter bagi anak-anaknya. Karakternya apa? Karakter keimanan, karakter ketakwaan, dan juga karakter kinerja. Yang kedua apa yang perlu ditanamkan Bapak Ibu sekalian? Yang berkaitan dengan masalah kompetensi. Artinya anak-anak bagaimana berpendidikan yang bagus, berperilaku yang bagus, memiliki nilai dan akhlak yang bagus. Nah ini juga peran dari PKK untuk melaksanakan pembinaan di lingkup keluarga internalnya masing-masing. Yang ketiga apa? Membangun namanya literasi. Literasi apa baik? Keterbukaan wawasan. Nah anak-anak juga ibu-ibu sekalian berperan di sana agar warga di lingkungannya di masing-masing, kader-kader PKK untuk menerapkan literasi, keterbukaan wawasan. Kita tahu bahwa era sekarang era teknologi, era keterbukaan masalah budaya, masalah keuangan, masalah hal-hal yang lainnya harus Bapak Ibu pahami semua. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, kita sekarang berada di era perubahan zaman.
Kalau kita tidak kalah menyesuaikan dengan perubahan zaman, maka kita akan tergilas oleh kondisi zaman yang ada sekarang ini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pesan saya yang terakhir, karena di sini banyak ibu-ibu sekalian, ibu-ibu, ucapan ibu-ibu itu adalah doa. Terbukti dengan saya sendiri. Nah, maka dari itu doa yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala menembus ke langit ketujuh itu ada 3 doa. Selalu saya bukakan. Pertama, doa ibu buat anaknya. Benar tak Bu? Yang kedua, doa anak perempuan kepada bapaknya yang langsung menembus ke langit. Yang ketiga, doa apa? Doa istri kepada suaminya. Maka dari itu Pak Camat ingat ke 3 kekuatan doa perempuan yang langsung menembus ke aras langit tanpa hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pesan saya ibu-ibu, hati-hati yang ngomong, karena itu menjadi doa buat ibu-ibu semua, bapak-bapaknya semua, dan juga buat anak-anaknya semua. Itu saja pesan moral kita buat kita semua dalam rangka kita memaknai peringatan Hari Puncak PKK pada hari ini. Selamat bekerja, salam hormat, salam takzim saya buat keluarga tercinta di rumah, dan juga kita di sini semoga kita sehat walafiat. Tolong dukung kami dengan Pak Prima Salam di tahun ini melaksanakan program dan biasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Ini saja, terima kasih, mohon maaf, jazakumullah khairan katsiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan, hari ini kami mengundang juga untuk naik ke atas panggung. Lalu Bu, tadi Bu, bagi yang dapat hadiah banyak-banyak ini, pokoknya aku tambah siku-siku amplop. Termasuk yang masa kerjanya atau Ibu Ketua PKK tadi yang ada. Iya, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Bapak silakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan di satu ayat. Silakan dihitung mundur. 3, 2, 1. Iya. Website TPPKK Kota Palembang. Dilanjutkan dengan foto bersama. Silakan rekan media dan juru foto. Dan Bapak Ibu, acara kita belum berakhir. Masih ada beberapa rangkaian acara lagi setelah ini. Ya. Izin Pak. Kami ucapkan terima kasih. Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempatnya. Tapi sebelum duduk kembali, mohon berkenan semua yang ada di sini boleh kita berdiri. Kita akan ambil foto dari atas panggung. Rekan media dan juru foto kami persilakan. Dan sekali lagi, acara kita belum berakhir Bapak Ibu, masih banyak acara, banyak akan kita bersama, acara penyerahan hadiah, rangkaian 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, sisi foto selesai. Kami ucapkan terima kasih, kami silakan kembali ke tempat duduk semula. Ya. Baik, Bapak Ibu, berikut ini kami segera menyaksikan penayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Palembang, kota yang kita cintai. Semangat gotong royong dan kepedulian tumbuh di setiap sudutnya. Tim penggerak PKK Kota Palembang dengan dedikasi tak kenal lelah hadir di tengah masyarakat, menguatkan keluarga, mensejahterakan kita semua. Kini, semangat pemberdayaan itu hadir lebih dekat. Dengan bangga, kami mempersembahkan website resmi TPPKK Kota Palembang. Semua informasi tentang program-program unggulan kami, kegiatan terbaru di tingkat kecamatan hingga kelurahan, serta beragam materi edukasi ini tersedia dalam satu program. Website ini adalah wujud komitmen kami untuk terus melayani dan memberdayakan keluarga-keluarga di Palembang. Mari bersama kita bangun keluarga yang sehat, cerdas, berdaya,
dan berakhlak mulia. Kunjungi segera website resmi TPPKK Kota Palembang di www.tppkk.palembang.go.id. Jadilah bagian dari perubahan positif. Ya, baik dari tepuk tangan ya, Kelurahan Komperta. Kami silakan Ibu, Kelurahan Komperta, Kecamatan Laju, selanjutnya juara ketiga, Kelurahan Sewi Selinca, Kecamatan Kalidoni. Dan selanjutnya juara kedua Talang Jambi, Sukarani. Juara pertama diraih oleh Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Boma. Baik, selanjutnya untuk lomba IPA tes. Sebagai harapan ketiga, Kecamatan Kalidoni. Harapan kedua, Ilir Timur 2. Kami silakan pengumuman Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Juara ketiga, Ilir Timur 3. Juara kedua, Jakarta. Selanjutnya untuk lomba Yel-Yel, kami mengundang juara harapan ketiga, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Selanjutnya juara harapan kedua, ada juara kelima, Kecamatan Jakabari. Juara keempat, Kalidoni Sako. Dan sebagai juara pemudi diraih oleh Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang. Kami undang silakan untuk juara lomba Yel-Yel sudah lengkap semua. Sako, Ilir Timur 3, Sematang Bora, Kalidoni, Jakabari, Alang-Alang Lebar, dan IT1. Baik, mohon izin sebelum kita menggunakan atau memberikan hadiah, izin Bapak Ibu yang ada di sini, ada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang, sahabat PKK, Sekda Kota Palembang, Ketua DWP Kota Palembang, kami persilakan. Setelah ini penyerahan hadiah untuk pola asuh anak dan remaja.
Baik, satu lagi untuk pemilik mobil BG 1279 AAN. BG 1279 AAN, mohon untuk dapat dipindahkan juga. Baik, setelah ini penyerahan hadiah lomba UPI 2K, kami mengundang juga wakil dari Ketua Organisasi Wanita Perkopinda yang hadir, wakil dari Persib Hadirajat Kerana Bayangkari, juga dari IKATRI yang hadir, boleh perwakilannya satu-satu. Ibu, mohon izin. Bayangkari, silakan. Lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga UPI 2K, mohon berkenan juga dari perwakilan Bekas Tiri. Masing-masing pemenang mendapatkan trofi. Dia kami juga mau pembinaan untuk pengasuhan tadi 10 juta, 5 juta, 4 juta, 2 juta 500, 2 juta dan 1,5. Untuk lomba UPI 2K mendapatkan hadiah dan juga uang pembinaan juga. Ya, selamat pagi kami ucapkan Ketua BPKK Kota Palembang periode 2018-2024, Ketua Selvi Rahman Joyo telah hadir juga bersama kita pada hari berbahagia ini. Yel-yel, cerdas cermat, dan IPA tes. Mohon rekan-rekan dipersiapkan. Yel-yel, cerdas cermat, dan juga IPA tes. Baik, Bapak Ibu, masih kita merangkum hadiah lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga UPI 2K. Baik, setelah selesai penyerahan untuk pemenang lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga, kita akan lanjut sesi foto bersama. Setelah sesi foto, penerima
Kita geser lagi, Bu, geser lagi yang kanan, geser lagi yang kanan. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Anak saya untuk 10 sampai dengan 15 tahun. Nanti yang di atas panggung itu untuk 15 tahun ke atas ya. Mohon izin. Baik, sesi foto kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Baik, Kepala UPD Pemerintah Kota Palembang, boleh? Kami mengundang para kepala UPD. Baik, boleh kita model lagi rekan media juru foto, dapat semuanya? Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 semangatnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih. Kami silakan untuk duduk kembali. Pak Wali tetap berada di depan, Ibu juga. Kami mengundang ibu-ibu untuk 10 sampai 15 tahun silakan berada di bawah. 10 sampai 15 tahun. Iya. Ayo Bu, kunjung. 10. Boleh yang di atas agak lebih. Oke, kembali ke masa sekolah. Mukonya itu tutup kayu. Kagak di sekolah. Panjang Mas. Untuk 15 tahun lebih, mohon izin 91, Bung Farhan, Rusmaini MR, Alang-Alang Lebar, Yunisa Salvia, Sukarami, Gabranda Haja, Asep Yanova, Ida Masuda, Bung Kecil, Rusmiati, Mariama, Timur 1, AA Suharyati, Kozana, Timur 3, Sri Oktana, Sulasi, Kalidoti, Suwarni Endang, Eni Sukati, Ketawangting, Suharyati, Ramadewi, Kemuning, Eni Sukarmi, Karlina, Jagabaring, Cahya Ningrum, Karlina Jaya, Ilbara 1, Dewiana, Rahmawati, Sako, Sri Kusnaini, Sulasi, Laju, Adunang Natia, Timur 2, Natini Sunati, 92, Titi Edah, Wah Resa, dan Dus Leni Andriani. Oke, silakan lanjut Bapak. Kita ke untuk yang 10 sampai dengan 15 tahun. Masih banyak Pak. 10 sampai dengan 15 tahun. Langsung berjalan. Ya, bergeser yang sudah. Mohon izin yang sudah bergeser Ibu, bergeser, jalan. Dan untuk
yang 10 sampai dengan 15 tahun kami sudah serahkan saat ini 15 tahun ke atas. Oke, untuk hadiah untuk yang 10 sampai 15 tahun itu mendapatkan trofi dan uang dari PKK sebesar 750.000 dan ada tambahan dari Pak Wali masing-masing satu amplopnya. Dan untuk yang 15 tahun ke atas juga mendapatkan trofi dan juga uangnya 1,5 juta rupiah serta hadiah khusus dari Pak Wali untuk masing-masing kader. Boleh dong tepuk tangan yang mulia. Iya, terima kasih. Apa dia yuk kata Dan masih ada satu penghargaan lagi. Setelah itu acara akan ditutup dengan satu penghargaan dan juga pemberian bantuan untuk stunting serta pemotongan upah bersama. Silakan digeser dulu. Lagi ada kate itu. Ada kate yuk. Iya. Masing-masing dari kecamatan itu diberi 2 perwakilan kader. Jadi ada 36 orang kader 10 sampai 15 tahun dan untuk 15 tahun ke atas itu ada 30 kader gitu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. 1, 2, 3. Lihat kamera 1, 2, 3. Kameranya di sana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semangatnya 1, 2, 3. Dan Sematang Borang Rusdiana Nuriani yang tidak ada kita sebutkan namanya berarti tidak. Ya, ini cukup. Seperti ini, yang tidak ada namanya saya sebutkan tadi, mohon ibu Ketua Timnas PKK Kelurahan ke depan semua, Ketua Timnas